Nih, perhatikan. Jadi nggak gampang. Enak ya, potensi transaksi. Tar dulu, ya. Kita harus tahu dulu sejauh mana dia punya potensi itu. Ya. Jadi bukan masalah hebatnya penawaran. Ini kan pembisnis semua nih, Bunda Mayarni, Bunda Suraya, apalagi sekarang menjadi syiar Baitullah. Masya Allah, ngeri kali. Sudah dapat koper tadi barusan ya. Sudah dibawa Foto-fotonya belum travelingnya. kelihatan, Coach. Ya, Fotonya belum ada tadi kayaknya. ada di grup kayaknya deh. Mungkin belum ya. Oke, nanti Belum, ini. belum. Buat laporan enggak ya? Asik ya. Bunda ya, Bunda Suraya adalah penyiar Baitullah. Masya Allah. Beda sekarang loh, bahasa penyiar. Padahal dakwah juga siar juga. Cuman ada media. Bunda Karmila apa bisnisnya? Diklik dulu Bunda. Oh, belum ya. Oke. Bunda Nasrita apa bisnisnya? Oke, berarti belum on. Bunda Yuni apa bisnisnya? Oh ya, Bunda Nasrita sudah on nih. Coach. Bunda. Ya, saya lagi inian pengenalan dengan tes TV, Coach. Oke, keren. Tes Steven. Tes Steven apa lagi? Itu nanti akan saya jelaskan ini. Bunda Yuni apa bisnisnya? Buka gordeng, Coach. Buka kordeng. Oh iya ya, Bunda kordeng. Bunda Surasni apa bisnisnya? Distributor SR12, Coach. Oh, distributor nih. Sudah distributor apa agen? Distributor, Coach. Masya Allah, distributor. Sama dong kayak saya. Keceplosan. Omsetnya sudah berapa per bulan? Ngintip dong. Berapa Eh, omset per kalau bulan? kalau bulan kemarin 260-an lah, Coach. Tapi tidak Wedi. dengan anggota. 260 apa ribu, ratus apa juta? Ya, kebetulan kita udah melahirkan distributor juga. Jadi kalau omset pribadi 150, 150 150 apa juta. dulu biar denger yang lain. 150 juta, Coach. Wow, keren. Total omset berapa Kalau dengan dari omset distributor? eh, 260 bulan kemarin, kalau bulan ini masih belum. Masih Sudah belum dapat belum sudah dapat berbulan. ini dong, PS dong, passive income dong, profit sharing dong. Cie. Iya, alhamdulillah. Berapa profit sharingnya setiap tanggal 7? Tahu aja tuh. Loh, saya kan dulu bisnis konsultan di SR. Rata-rata karena kita baru satu distributor, Coach, rata-rata itu antara berkisar 6 sampai 7 juta. 7 juta kita tidak bekerja dari orang wasilahnya. Masya Allah. 7 juta itu orang lain yang bekerja, kita yang mendapatkan. Tetap ya. Kenapa kok tahu tanggal 7-nya? Loh, saya kan dulu di tahun 2018 adalah bisnis konsultan atas izin Allah di SR12. Dulu distributornya baru sekitar 40 25 atau 30 orang. Sekarang sudah dianggap berapa? Hampir 450 distributor di seluruh Indonesia. Dulu Hmm. belum ada itu namanya gudang, belum ada eh, tempat yang lebih luas lagi itu sampai ada kantor besar. Dulu masih ngontrak. Ingat banget dulu waktu saya di manajemen itu karyawannya baru 40 total semuanya. Dan 2 tahun yang lalu ya, itu saya diundang lagi sama ownernya dengan total berapa karyawan? 450 karyawan. Saya roadshow hampir 18 kota. SR12. Ya kan, Bunda Surasni sudah kenal saya belum? Saya kenal Coach Saiful sejak ngisi dia Pak Super Super Mentor. Oh, super mentor. Eh, Berarti, Kayaknya saya ngikut di sana kemarin. oh di Tahun super tahun mentor. kemarin ya. Pernah nggak saya waktu seminar, Bunda ada nggak? Belum masuk ya? Waktu Seminar seminar roadshow. belum. Bunda dari mana Belum. aslinya? Dari Riau, Bengkalis Duri, Oh, Duri. Rio. Rio itu saya belum masuk ke Rio. Saya yang sudah masuk nih Padang, ya. Saya sudah masuk Padang, Jabodetabek, terus masuk lagi ke ke Jogja, ke Solo, terus Ponorogo,
terus lagi masuk setelah Ponorogo, masuk pernah ke Bandung juga dan banyak sekali. Saya nggak tahu berapa belas kota itu ya. Sukabumi ya, Masya Allah. Itu saya yang ngisi atas izin Allah itu dari yang mulai dari jam 8 pagi ya sampai jam 5 sore. Saya ngisi sendirian. Itu komplit. Padahal materi slide-nya dari kurang lebih sekitar 8 jam hanya sekitar 10 sampai 11 slide, tapi bisa sampai 9 jam. Bayangin ya. Coba gimana kalau kita nih datanya nggak ada nih, potensi dalam datanya nggak ada, ilmu kita ya kita nggak ada, maka apa yang akan kita bicarakan? Ya, ini penting sekali. Insya Allah ya. Tadi public speaking, tidak ajak happy-happy. Ya Allah. Tahu nggak? Itu yang dapat umroh gratis itu, si ownernya itu membuat story. Salah satu yang penampilan adalah yang menampilkan di sini senang, di sana senang, diganti solawat. Itu dibikin story sama ownernya. Ternyata itu yang dapat. Masya Allah. Grupnya ada di grupnya Bunda Suraya ya. Betul. Masya Allah. Ya, keren. Ide kita itu, Kut. Insya Allah berangkat Januari bareng sama saya ya. Insya Allah. Baik ya. Berarti kalau kita ketahui kenapa potensi itu bisa mengubah menjadi rezeki. Ya, ini ciri-cirinya. Kenapa potensi itu mengubah bisa menjadi rezeki? Satu, ya, orang yang bisa merubah potensi menjadi rezeki itu bukan karena penawaran produknya yang bagus, bukan. Produk yang bagus, no. Nanti dulu masalah produk. Tapi yang paling penting apa? Dia melayani, mau beli atau enggak, yang penting kita mengedukasi dulu. Jadi prinsipnya adalah edukasi, 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 baru transaksi. Ya, kalau dia belum transaksi, edukasi lagi. Terus kalau dia belum transaksi, edukasi lagi. Sampai kapan? Sudah sampai dia nggak mau tanya lagi, selesai. Nanti itu dapat. Dan itu banyak sekali. Saya menjelasinya ke siapa, dapatnya ke siapa itu jelas. Dan Masya Allah, ini nggak ada yang kebetulan juga. Salah satu, ini nggak ikut, kemudian lagi ada seminar ya. Bunda, Bunda bin namanya Bu Fudia. Itu yang saya program umroh itu. Langsung dia DP hampir 6 orang. Ya 6 orang hari itu juga, malam itu juga. Saya bilang, Masya Allah, ya kan. Kenapa? Dia sudah membawa, saya membawa tiga, apa, dua anak saya, jadi 3 orang. Terus ternyata dapat lagi dari mana? Dari Surabaya, dari Sulawesi. Padahal programnya baru launching nanti 1 Oktober. Saya aja belum sign kontrak, baru dikasih, besok baru saya sign kontraknya. Tapi dengan niatan saya tambah kuat lagi niatannya, Bunda Suraya juga melihat sendiri, ya mendengar sendiri, ternyata Masya Allah begitu dahsyatnya kekuatan orang tuh mau berumroh itu ya. Ya mudah-mudahan kita bisa umroh juga dimanapun travelnya dengan siapapun, insyaallah kita bisa mampukan ya. Yang pertama adalah bagaimana, bukan berarti produknya, tapi yang penting adalah bagaimana kita berinteraksinya, interaksi sama orang. Jalanilah, ladenin saja. Ini bukan cuma hanya Bunda Soraya aja yang waktu pernah chat. Itu saya dari, mohon maaf, dari 5 tahun yang lalu, kami meladeni orang-orang yang konsultasi masalah pribadi itu kadang sampai jam berapa? Ada yang jam setengah 3 pagi chat. Allahu Akbar. Coba bayangin. Terus ketika saya buka handphone, apakah saya diamkan saja? Tidak, saya harus merespon. Dan respon saya bagaimana caranya ketika chat WA adalah saya yang paling terakhir ngechatnya. Itu poinnya. Harus tahu itu. Jadi jangan sampai gini. Jangan sampai begini, ya kan? Terima kasih ya. Sudah selesai. Jangan kita baik sama-sama. Harus sampai closingnya adalah kita. Sampai penutupnya. Itu kalau dalam chat ya, dalam chat. Kenapa? Itulah value yang membedakan. Kenapa? Bisnis adalah is a service. Bisnis adalah pelayanan. Bukan masalah murah atau mahal, produk bagus atau enggak, tapi adalah pelayanan. Ya, produk yang kurang bagus, ketika pelayanan bagus, maka akan tergantikan. Ya, ini poin. Jadi adalah melayani. Pertanyaannya, bunda-bunda di sini yang sudah punya bisnis, bagaimana cara melayaninya?
Oh, dia cuma nanya doang, Pak. Beli juga enggak. Dia cuma hanya ngasih apa? PHP aja. Ya, itu wajar karena kerjaan kita adalah apa? Mengedukasi. Makanya harus menjadi orang yang galak. Apa tuh? Nggak takut ditolak. Ingat, masih ingat rumusnya? Harus menjadi orang yang galak. Nggak takut ditolak. Pertama. Yang kedua, harus menjadi orang yang sadis. Sadar bisnis. Yang ketiga, secara mindsetnya harus menjadi orang yang brutal. Apa itu brutal? Berubah total. Ha, ya. Terus apa lagi? Harus kejam. Apa tuh kejam? Kekeh sama tujuan. Diingat lagi, refresh lagi. Ya Allah ya. Nah, ciri-cirinya apa orang yang dia punya potensi mengubah potensi menjadi rezeki? Ciri-ciri yang pertama yaitu nih saya chat saja atau mungkin mau di ini boleh. Ciri-ciri yang pertama adalah apa? Cerdas melihat potensi dan peluang. Ini harus cerdas, ya, harus cerdas ini. Bukan cuma pinter aja, cerdas. Saya mau brutal coach, keren, enggak. Harus cerdas. Kok kenapa nggak pinter saja? Pintar itu belum cukup, harus cerdas. Orang yang cerdas itu, jadi bisa menilai dengan datanya. Makanya yang Ustadz Nanung tadi yang di public speaking itu datang ke saya cuma menyampaikan saya ngeliat potensi dan juga saya ngeliat bagaimana ada nggak aliran rezeki. Oh, itu nggak bisa dong. Emang orang harus ada apa yang dihasilkan. Maka saya ambil keputusan kalau you serius coba buktikan apa seriusnya. Oke, saya akan kasih gratis umroh. Masya Allah. Ya kan? Ternyata benar realita terjadi. Oke, waktu itu kan seminggu. Oke, datang tanggal 28 ya. Siap. Bawa koper ya. Tapi coach, saya cuma dua orang naik pesawat, cuma hanya bawa koper empat. Padahal saya sudah minta 10. Kan nggak mungkin, ya sudah bawanya 4. Padahal saya minta berapa? Saya tuh minta 10. Dan atas izin Allah sebenarnya yang sudah DP itu lebih dari 10. Ya Allah, padahal saya belum ada sama sekali, belum tahu sistemnya. Cuman saya berpikir apa? Insting, potensi, dan kecerdas cari peluang dan berpotensi apa? Yakin. Karena ini bisa kita sampaikan, kita deliver. Dengan cara apa? Kita melayani, mengedukasi. Makanya tadi mohon maaf terlambat, masih banyak konsultasi. Sampai yang transfer, sampai lucu. Orang tuh karena uang ada, terus dia punya, ini baru bisa buka eh, e-banking. Saya nggak tahu, coach, tolong coach. Ini cara transfernya gimana? Allahu Akbar. Pas saya cek duitnya puluhan juta. Cuman nggak dikasih tuh kodenya. Cara untuk ngirim bukti transfernya aja nggak tahu, bayangin. Gimana? Pas lihat, wow, keren saldonya. Kan waktu motor asli terlihat, ting. Allahu Akbar. Transfer begitu saja. Insya Allah ya. Jadi apa? Cerdas melihat potensi dan peluang. Cerdas melihat potensi dan peluang. Gimana caranya? Sudah kita melakukan apa aja. Jangan bilang nggak bisa. Bisa. Lakukan aja. Tadi pas saya sebelumnya isi sebentar ngajar 15 menit acara Maulid Nabi. Ya, itu alumni SMP ya kan sudah dari tahun berapa itu kan. Saya pakai tapi saya nggak pakai peci ya. Saya pakai bin karena dengan turun saja kalau benar kalian cuma nyebrang saja pas datang benar matching mereka pakai baju hitam saya hitam juga ngapain saya mereka saya nggak menyamakan Maulid Nabi cuma hanya satu bahwa Rasulullah itulah orang yang sering senyum saya ajarkan dengan cara senyum bahagia mereka ya Allah dengan cara begitu ingat hanya waktu sekitar 15 menit dia masih reminder ingat dari situlah menimbulkan energi-energi yang kuat ya. Kalau kita dapatkan tidak perlu lama, yang penting kita poinnya dapat. Yang lucu lagi tadi yang ada ibu-ibu yang ikut itu kan lucu juga itu kadang mak itu ya kalau ngomong tuh nggak kontrol apa adanya. Coach, saya ini ngefans sama coach Astagfirullahaladzim. Ada istri saya lagi. Saya bilang, kalau istri saya sudah biasa, sering saya ajak kemana-mana dan foto-foto sering. Kadang istri saya nggak saya kenalkan orang
Istri saya disuruh untuk fotoin. Tolong dong Mbak, fotoin Mbak. Saya di, saya deket. Maaf, itu istri saya. Oh, maaf, 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 maaf. Itu udah biasa. Itulah resiko. Kalau prinsip saya membahagiakan orang melayani itu sudah resiko. Artinya yang penting kita punya batasan. Itu saja, punya batasan prinsipnya. Apa niat kita itu? Nah, itu bisa juga paham. Nah, yang fans sebenarnya kenapa kok ngefans? Saya ini grogi, saya ini gemeteran sih ngomong sama coach saya sampai panas, sampai dingin tangannya. Dingin. Loh, kenapa? Ternyata gimana nggak dingin dari pas duduk air mineral jadi nggak diminum. Yang lain sudah habis. Makanya saya buka air mineralnya, saya seduh, minum dulu Bu, sampai habis baru tenang. Apa? Dia pikir, kos waktu di terapi hati, kok nyampe kan sekitar 4,5 menit. Kok berisi semua? Kok bisa tahu? Saya nggak nyampaikan. Itu dia penasaran. Ternyata dia seorang guru. Pas saya cek di profilnya, Ustadz Enda nyampe, Coach tahu nggak? Dia tuh, dia tuh siapa? Oh saya nggak tahu ya kan. Pas di profilnya penyiar Baitullah, guru juga. Tapi kok masih grogi? Berangin. Ini yang salah imbasnya siapa? Ya ke anak-anak lah, anak didiknya lah. Gurunya aja masih nggak pede, ngomong aja nggak pede, anaknya udah nggak ketahuan. Kalau ngajar banyak beban, resikonya adalah yang diajarkan. Itu udah pasti, ya. Kalau sebagai pembisnis kita nggak punya sincerity, tidak punya ketulusan dalam mengedukasi, selesai akan banyak sakit hati, ya. Jadi apa? Cerdas melihat potensi dan peluang. Masya Allah, tabarakallah, nggak ada yang kebetulan. Ternyata saya punya rekening berbeda lagi dari MU ini. Link, 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 link. Masya Allah, nggak ada apa namanya sebenarnya sudah atas izin Allah. Kok ternyata orang tuh trust untuk bisa ini. Alhamdulillah, ini adalah salah satu tiket mudah-mudahan ini bisa menjadi dan mudah-mudahan ya mohon doanya kalau saya roadshow nanti ke beberapa daerah nanti saya akan info ke grup saya lagi di sini maka merapat ya kan saya lagi misalnya di Jakarta merapat ya kan saya lagi di sini tolong merapat harus merapat itu harus samit awatokna ya harus ikut ikut bisa sama-sama bisa bisa ketemu inilah cita-cita saya bisa ketemu punya saudara dimanapun, jadi bisa ketemu dan alhamdulillah sering sekali untuk bisa ketemu orang di mana ketemu lagi. Untuk pagar alam, saya di sini, alhamdulillah merapat lagi. Benar, imbasnya ketika saya datang tanpa ada jadwal, orang pagar alam sampai berapa orang? 7 orang, sampai anak-anaknya dibawa ikut 13 tahun. Anaknya 13 tahun, orangnya pemalu, natap aja tuh matanya tuh nggak punya keyakinan. Sampai alhamdulillah ya dengan mohon maaf ya ada sentuhan dan trik karena orang yang kinestetik itu harus sering dekati dan sering disentuh. Makanya ini sebenarnya trik ya. Saya kasih tahu juga ketika ada orang yang begitu kinestetik geratakan pemalu dia nggak pede maka harus sering disentuh. Dengan cara apa? Ada gerakan, ada dipegang. Itu bagi dia itu apa? Rasa suatu kebanggaan sendiri, dikasih perhatian penuh. Keren. Ya, ilmu itu ada di mengenal manusia. Mudah-mudahan yang ikut mengenal manusia basicnya, berarti sudah tahu bagaimana caranya. Nanti ketika kita sudah bisa, ini ya, atas izin Allah bisa me- menyelesaikan masalah orang dengan dia punya sifat yang berbeda, ketika berhasil, itu Masya Allah ada satu kebanggaan, bukan berarti kita membanggakan diri, tapi ada rasa saya bermanfaat juga ya. Begitu loh poinnya. Makanya orang yang punya data, orang yang mau belajar terus belajar itu akan ada potensi kebermanfaatan. Tapi coach kalau dimanfaatin itu juga potensi keberkahan juga. Ya, itu potensi juga. Ya, baik. Pertama adalah apa? Cerdas melihat potensi dan peluang. Yang kedua, siapa yang suka dengan sosial media? Sering posting kalau di Facebook atau di Instagram. Ada siapa di sosial media? Coba katakan saya yang sedikit. Saya Ya, siapa lagi? Saya Ustadz, cuman Nah, Facebook enggak, perhatikan di Instagram sosial aja Pak. media, ingat
Kuncinya jangan ya, kuncinya nih sosial media nih. Yang dua dan kita potensi dari transaksi. Nah, ya, yaitu fokus sama konten ketika share ke sosmed. Nih saya tulis ya. Fokus sama konten ketika share ya, ketika share ke sosmed. Hmm, yang kedua, materi ini itu sudah 5 tahun yang lalu eh, saya seminarkan di waktu di SR12. Kalau yang lama-lama dia tahu materinya, ya. Dua nih. Sekarang kita ambil foto dulu sebentar. Satu, oke foto dulu. Satu, dua, ayo Bunda keluar dulu, oke. Satu, dua, oke. Satu, dua, tiga, oke, siap. Saya izin share dulu, ya. Mumpung ingat, saya izin share dulu. Oke, saya nge-share ke workshop saja. Jadi biar tahu ternyata saya masih ya masih beraktivitas dan benar-benar beraktivitas. Ini hanya kode aja ya. Jadi fokus sama konten ketika share ke sosmed. Apa? Di mana kok bisa namanya fokus? Jadi nggak cuma hanya sekedar share saja. Saya kalau nge-share ke sosial media, ya ini jujur, ketika copywriting itu saya harus perhatikan betul titik komanya, spasinya, paragrafnya. Bahkan sampai closingnya kayak gimana. Coba cek di Facebook atau di Instagram dimanapun, saya akan perhatikan titik koma dan juga bagaimana ketika saya membaca tuh nyaman nggak, orang lain membaca nyaman nggak, terus maknanya dapat nggak. Kenapa sayang pikirannya kita keluar, tenaga kita keluar, pakai data keluar, kok nilai manfaatnya berkurang. Itu harus tahu. Bahkan dulu waktu kapan saya pernah terapi, ketika saya posting, itu saya cek sekitar 1 jam atau setengah sejam berapa postingan yang like berapa orang, yang berinteraksi berapa. Kalau cuma yang nge-like sedikit, saya mikir ini ada kurang di mananya. Itu perhatikan loh, nggak sembarangan. Kita ini kadang mohon maaf lah, apalagi emak-emak nih kan, copy, paste, share, nggak tahu apa isinya. Woi, Allahu Akbar. Cara begitu nggak masuk ke kita. Copy paste, cek, modifikasi, pahamin, boleh kita share. Ini kadang pasang status titiknya di mana, huruf besarnya di mana, pokoknya nggak ada titik komanya. Set aja, pokoknya aku nge-share saja. Nggak bisa. Harus fokus sama konten ketika share sosmed. Dan kuncinya jangan galau. Nge-share cerita semua di sosmed, oh, keluh kesahnya nggak boleh. Harus dirubah. Ya, jadi apa? Jangan jangan tampakkan kepada orang lain kecuali senyuman dan jangan ceritakan kepada orang lain kecuali kebahagiaan. Itu prinsip. Karena sosmed adalah sosial media. Artinya apa? Harus tahu ini akan di-share. Kalau misalnya ada yang repost bagaimana? Itu rezeki. Berarti orang to trust dengan tulisannya, kontennya dan dibagikan lagi, bagian lagi. Coba berapa amal jariah yang kita dapatkan ketika kita dapat kebaikan. Itu adalah ciri-ciri yang kedua. Yang ketiga, nih ya, karena saya nggak ada slide-nya ya, fokus sama manfaat ketika ya share produk. Nih, fokus sama manfaat ketika share produk. Terus apa lagi? Fokus sama pelayanan ketika share bisnis. Ya. Terus apa lagi? Fokus sama proses ketika mau hasil. Ya, saya chat ya. Saya chat dulu biar ini. Terus apa lagi? Fokus sama relasi baik ketika banyak.
Haters. Aduh, ini. Padahal sebenarnya kalau kita korelasikan ke Al-Quran, Masya Allah banyak ya. Ya. Terus apa lagi? Ini yang paling dalam nih ya kan. Tapi kalau orang yang baper bisa sakit hati nih ya. Sorry ya. Orang yang dalam bisa sakit hati nih ya. Fokus sama kaya ketika berani hidup. Waduh, ngeri ya. Kok, kok dasarnya gimana? Iyalah, kalau hidup tidak mau mengkayakan, hidup itu tidak mau, ya nggak bisa. Kita ini harus, paling tidak mentalnya dulu. Makanya kalau ada orang yang, ah sudahlah Pak, emang cak inilah hidup aku. Oh, jangan temenan. Bahaya itu. Racun itu. Ya kan? Doain boleh, nggak usah temenin. Ya kayak begitu. Orang yang males belajar, dikit-dikit ngeluh, dikit-dikit nyalain keadaan, ngepoin dari segi orang, jangan temenin. Ya kan? Nggak ngefek sama kehidupan kita. Mending apa? Cari orang lain. Makanya siapa teman, siapa karakter kita apa? Cek temennya. Ya, Insya Allah. Itu ciri-ciri madut ya, mata duitan. Coach, ciri-ciri mata duitan kayaknya negatif, yes. Tapi cek penjelasannya. Ada nggak negatif? Ada nggak negatif? Dari rinciannya, ada nggak negatif? Tidak Tidak ada. ada. Cuman persepsinya itu. Kok kenapa kok bahasanya mata duitan? Karena itu memang sudah jadi naluri manusia. Kalau merahan, mukanya sumringah. Kalau Patimura itu banyak pengorbanan. Bener apa betul? Betul. Makanya namanya madut, mata duitan. Ternyata pas dicek, mana mata duitannya? Ya nggak ada. Ini kok perjuangan semua? Ya itulah memang. Perjuangan semua. Coba cari. Mana kos mata duitannya? Nggak ada. Kalau mata duitan, ya bekerja dong. Berusaha. Ya kan? Ngepet aja berusaha, keceplosan. Ini adalah caranya. Terus ciri-cirinya orang yang mata duitan kayak gimana, Coach? Oh, ada juga ciri dan caranya. Iya dong. Nih ciri-cirinya ya. Perhatikan ciri-cirinya. Yang pertama, ciri-ciri orang yang mata duitan, yang mengubah potensi menjadi transaksi. Ya, jangan baper ya. Jadi saya padanya nih, ini materi yang sudah lama. Pertama, matanya merah ketika melihat duit. Waduh. Wow. Wih. Nggak mungkin kasih duit biasa aja. Haruslah. Ketika orang nggak ada nafsu, ketika melihat transaksi ada uang itu hati-hati berarti kita. Ya, bisa jadi apa? Ada urat saraf yang terputus, ya kan? Kos bukannya terlalu dunia, beda lagi masalahnya. Itu yang pertama. Yang kedua, ya tadi matanya merah kita ngeliat duit. Itu sebenarnya untuk guyon tapi iya iya juga sih coach. Kalau dulu matanya hijau, iya waktu masih merah, masih hijau dulu. Dulu kan biru, buruk sekarang yang lebih tinggi adalah merah. Kalau orang isinya merah, dompetnya merah, jadi apa? Sumringah. Yang Coach, kedua, maaf, Coach. nih, Coach, ya, maaf tadi ketinggalan. Tadi tuh semua tuh yang sampai 7 tuh ciri-ciri apa ya, Coach? yang di atas Ya, itu ciri-ciri madut mata duitan. apa Sorry, itu? cara, 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 cara mata duitan. cara mata duitan. Oh, Ya, caranya. iya. Kalau ini adalah cirinya. Ini baru ciri-ciri. Beda ya, cara sama ciri ya. Ya, satu matanya merah, lihat duit. Yang kedua, ini ini banyak banget ini kalau buat dakwah ini banyak banget ini berapa nih? Dia kata, ini Bunda Masa nih ada aja di kontennya, belum tahu dia. Catatannya banyak, itu berapa Alkitab itu dibuat itu. Yang kedua adalah pikirannya positif ketika melihat masalah. Oh, Masya Allah. Welcome Bunda Bia, Masya Allah. Baru masuk ya.
Yang kedua, apa tadi? Pikirannya positif ketika melihat masalah. Ya. Terus apa lagi? Nih, otaknya cerdas ya dalam tindakan. Nah, cerdas nih, otaknya cerdas dalam tindakan. Jadi nggak ngasal-ngasal saja, tidak. Terus apa lagi? Yang tadi saya ajarkan public speaking. Nih, ya saya ada cara public speaking. Cara bicaranya mudah dicerna. Itu ciri-cirinya ya. Cara bicaranya mudah dicerna. Apalagi teman atau saudaranya itu banyak. Banyak bergaul, jangan mager. Terus apa lagi? Musuhnya juga banyak. Banyak. Mm-mm. Betul Terus itu. apa lagi? Mudah bersedekah. Apalagi nggak hitung-hitungan, tapi perhitungan dalam bisnis. Ini saya nyampain materi ini bisa 3 jam kalau di offline, ya kan? Coba sekarang dari ciri dan cara mana yang belum masuk ke dalam diri kita? Cek ya, mana yang belum, ya kan? Banyak kos. Banyak ini ya. Jadi judul kita Saya tahu. Dari cara apa? berbicara. Saya sudah tahu. Nah, cara Cara berbicara nggak berbicara masuk. mudah dicerna, tapi bukan cara Belum. ngerumpi ya. Kalau ngerumpi nggak usah diajarin, bisa sendiri. Belum Ustaz kalau cara berbicara. Cara berbicara mudah dicerna. Yang dimaksud mudah dicerna tuh maksudnya apa? Berarti di dalam otaknya tuh punya data. Ada data. Data itu diolah dengan kata-kata agar orang itu mudah paham. Ya, data diolah sebagai media berkomunikasi kepada orang lain. Data diolah untuk bisa menyampaikan pesan. Data diolah untuk memberikan ide dan gagasan. Data diolah untuk bisa menyarankan. Data diolah untuk bisa menyampaikan. Tapi itu nggak ada chatnya ya, jadi nggak bisa diulang ya. Nanti ada di, kalau mau diulang ya nanti pas di YouTube-nya insya Allah. Ya, baik. Ini ciri-cirinya dan ada caranya Caranya. juga. Sekarang kita buka pertanyaan. Dari ciri dan cara, kenapa belum dan apa permasalahannya? Silakan. Apa masalah kita kalau dari ini nggak bisa? Makanya wajar saja. Kok kenapa ya coach? Kok dia nggak beli ya? Padahal aku nawarinya, ya ampun doa setiap hari aku nih. Doanya bahkan aku sebut namanya di sepertiga malam. Biar dia mau transaksi. Wih salah kau nih kalau begitu nyebut begitu. Ya kan? Salahnya di mana? Bukan salah doanya, bukan salah penyebutannya. Tapi harus ada komunikasi secara apa namanya offline. Maksudnya Langsung. apa kok Cara bisa langsung. kita paham? Itu ya harus kita ketemu di situ. Ya kan? Bagaimana dalam waktu 4 menit isinya tuh terisi, datanya tahu dan apa yang akan disampaikan, goalnya ada. Karena pada dasarnya ketika berbicara itu harus ada 3 poin. Nih ya, ketika berbicara. Pertama, itu harus ada pembukaan. Jangan langsung ke to the point. Nggak boleh. Anggaplah kalau misalnya mak kalau belanja ya kan ke mall, adanya pembukaan dulu, keliling 1 lantai, keliling 2 lantai, keliling 3 lantai, itu pembukaan dulu. Jadi apa? Menyesuaikan suasana dulu. Ini yang pertama. Yang kedua, apa? Yang kedua yaitu inti dari apa yang akan disampaikan. Apa intinya nih? Yang ketiga baru namanya closing statement. Ada
kata terakhir penutup. Tadi saya di public speaking sebenarnya nggak ada niatan memuasabah, tapi saya terpanggil dengan lantunan-lantunan, Sholawat. solawat, terus ada lantunan-lantunan musik-musik yang itu membuat saya itu pengen jadi sudah saya sampaikan ke ini, tolong lampunya matikan sebentar. Sudah, ngapain? Bukan muasabah, hanya ya bercerita, tapi di situ dalam. Kenapa? Kita masuk ke ranah mereka, jiwa kita masuk ke mereka nih agar mereka tuh merasakan apa yang saya katakan, merasakan di bayangannya. Masya Allah, dari situ mulai gerakannya. Bagaimana, Bunda Mbak Sani? Ketika begitu, Ya, ada nggak? Energinya dapat nggak? dapat sampai Dapat. bercucuran air mata. Oh ya Allah, pantesan. Dalam banget Saya malah buat. nggak ngelihat lagi sampai ke situ. Iya. Kalau Sampai sedikit, kenapa? sampai sedikit. Kayaknya mau kembali lagi ke Iya. ke Ya tanah kot. Allah, Padahal itu spontan ya, Coach. spontan. Iya, Nggak Ya ada Allah. mau dipikirkan. Terus itu kata-katanya gimana, Coach? Ya spontan saja. Hmm. Coba kalau kita Ngenanian, Coach. kenapa? Ngenanian, ngenanian. Spontan. Kenapa? Ada data. iya, Mm-mm. Jadi nggak mungkin dengan tiba-tiba. iya Kenapa? betul. Ada data. Tinggal kita mau keluarkan mana. Dan data Mm. itu di bisa apa namanya? Bisa diambil, ya kan? Bisa diaktifkan ketika ada kata kunci itu. Coach, bagaimana untuk bisa mendapatkan kata kuncinya agar ketika dapat satu kata terus mengalir kata-kata yang lain. Mm. Oh, itu nanti pendalaman di public speaking tentang bagaimana mengolah kata. Waduh. Siap Bunda Masani, ya Siap. kan? Hadronya siapkan, nanti saya akan ajarkan public speaking insya Allah ya. Insyaallah. Akan makin Oh, dalam siap, loh. siap. Tuh, jarang-jarang Kot, loh saya menawarkan loh. Iya. iya. Biasanya Kot, saya ya, ya, biasanya saya rasa kalau kita itu punya data karena kita hmm, sering belajar, sudah itu kita tahu apa yang sering kita terima di atas kepala kita. Jadi kita itu punya data sehingga bisa spontan seperti itu. Begitu, Coach. ya, Ya, Coach. Coach, maaf, Coach. Saya punya pengalaman, Coach ya. ya. Ketika di majelisnya Ustadz siapa yang di itu Talang Betutu itu, Ustadz Reno. Oh ya. Pagi pagi subuh saya ditelepon, Bunda, tolong Bunda gantiin saya tausiahnya katanya. Hah? Pertama saya bingung. Ya sudah siap siap Ustadz kata saya. Tahu-taunya pas pelaksana dalam perjalanan waktu kejadiannya, ternyata orang di situ kan kegiatannya zikir dan ada tausiah kan coach. Tahu-tahu yang tugas Ustadz yang tugas zikir juga nggak datang. Jadi Wow. istri sempat panik. Alhamdulillah nih coach, hari itu adalah rezeki saya. Kesempatan itu diborong saya semua. Masya Allah. Jadi hari itu saya datang, saya yang memimpin zikir, saya yang memimpin, ya saya yang memberi tausiah sampai closing. Insya Allah. Itu rezeki namanya. Iya. Itu rezeki. Karena Jadi ya karena kita ada yang sudah kita pelajarin, jadi ya masuk, alhamdulillah. keluar. Ngalir gitu Jadi, aja Nogo. Kos, terus dalam otak kita ini sampai kapan data kita harus banyak-banyak? Sebanyak mungkin. Karena ini Iya. triliunan giga loh. Triliunan giga, bukan cuma megabyte. Jadi Makanya sayang, nggak boleh harus nggak boleh berhenti belajar coach. nggak boleh. Kan Iya, ada di ilmu yang tadi saya sampaikan itu public speaking iya. itu. Sampai tadi Mm-mm. orang Pagar Alam, Kos, tapi saya mau ngadain undang kos di Pagar Alam pagi bingung. Oke, silakan. Soalnya kalau di Pagar Alam, kalau di sini kan ongkosnya, oke, saya yang datang. Masya Ngapain Allah. repot-repot. Ya kan? Jadi tadi kata Dabia, bagaimana datanya? Jadi gini, ketika kita dapat satu data, itu jangan disimpan. Ketika kita dapat satu ilmu, ketika kita simpan, itu ilmunya tidak bergerak, tidak beranak. Mm-mm.
Gimana caranya? Disampaikan, sampaikan dengan A, sampaikan dengan B. Kalau bisa ketika dapat apa lagi, dikasih bumbu apa lagi, sampaikan lagi. Itu nanti bergerak terus. Kayak begini, mohon maaf. Ini saya kan lagi mengajar begini, atas izin Allah, kami lagi menyampaikan dan lagi menambah data-data baru. Secara tidak langsung ada kalimat-kalimat yang itu saya jadikan pelajaran juga. Makanya kemarin saya masih jam setengah 12 sama Nanung ya kan menjelaskan sistemnya. Ada sampaikan, saya ngomong sendiri apa? Ada 3 orang yang tidak susah untuk dinasihati. Oh, orang yang lagi jatuh cinta, orang yang lagi lapar, dan orang yang lagi emosi. Saya langsung mikir, otak saya bekerja, apa respon dari 3 itu? Langsung saya ngasih respon apa? Ini dalam benak nih, ya kan responnya. Kalau orang yang lagi jatuh cinta, sadarkan dia. Nah, yang kedua, kalau orang lagi lapar, kenyangkan dia. Kalau orang lagi emosi, tenangkan dia. Oh, baru saya masuk. Jadi ketika dapat A, cocokin dengan B. Tek. Nah, begitu. Ya. Jadi data itu jangan disimpan, tapi dibagikan. Oke, silakan yang mau bertanya. Saya Ustadz Siap, Bunda. itu itulah cara berbicara tadi. Saya misalnya kayak pagi kita udah Zoom itu malam pun udah Zoom. Besoknya kepingin kali menyampaikan ke kawan-kawan. Itu tadi asal cakap pasti putus di tengah jalan. Apa tadi ya? Kayak mana tadi ya gitu. Nggak pede kalau berbicara itu nggak pede saya. Terus sedikit aja di apa istilahnya itu ya? Di dikecilkan, makanya dibantah lah, ada yang membantah. Terus saya ya udahlah, nantilah nggak ngerti lah gitu. Nggak apa namanya cara berbicaranya itu nggak bisa diapain, nggak bisa dimengerti orang gitu. Ya, Gimana itu? sebenarnya bukan masalah tidak dimengerti orang, karena kita ini kurang percaya diri untuk bisa meyakinkan orang. Ya, Bukan masalah betul. kita tidak dimengerti orang. Orang tuh paham, cuman kita kurang percaya diri. Karena modalnya pede dulu. Bicara itu modalnya pede. Kalau nggak pede, nggak bisa. Ya kan? Nggak Memang betul, bisa. saya kurang pede orangnya, nggak pede, Nah, ini penyakitnya. Saya kurang pede orangnya. Coba. Ada 2 kali ngomong, saya kurang nggak pede pede, orangnya. kurang pede. Jadi apa? Aku nih kurang. Doanya kurang terus. 2 kali. Saya kurang Kurang. orangnya. Dirubah. Saya makin percaya diri. Saya makin asik ketika berbicara. Mudah dicerna orang. Mudah didengar. Mudah dimengerti. Mudah dipahami. Saya orangnya asik. Udah ngobrol sama di depan cermin. Lama-lama giring kita nih gila ringan nanti. Maaf, maaf gini Ustadz, Ya. malah orang ini sama saya karena saya tuh orangnya nggak mudah Hmm. tergoda, nggak mudah apa. Ya. Malah itu yang dicontoh orang gitu. Tapi kalau sudah saya bicara, orang malah nggak ini, nggak. Entah apapun kakak ini katanya, cakapnya separuh-separuh katanya gitu. Nggak, nggak ini. Kayak Tapi tadi itu lagi terulang. nggak apa-apa. Ketika kita sudah paham kelemahan kita, sebenarnya kita sudah naik levelnya kita. Berarti kita tahu. Makanya belajar kan, itu fungsinya. Ketika kita Iya, mau belajar sudah terus. paham. Ya, karena itu nilai yang kita akan berikan kepada orang lain. Kalau orang makin tahu kelemahan kita, berarti kita tahu bagaimana kita cara menyelesaikannya. Itu sudah sangat wajar, itu nalurinya. Ya. Makanya dinar saya itu mungkin kurang pembelinya itu. Saya nggak nggak cerdas saya menjelaskannya. Oke. Jadi harus kita tahu bagaimana produknya, tahu bagaimana cara mekanismenya, belajar betul-betul belajar. Saya travel umroh sudah lama, ya kan. Bahkan saya pernah di 6 tahun saya di KBIH juga, pernah ngisi di beberapa travel umroh juga, ngisi segala macam pernah. Tapi ini baru kali ini yang saya ambil, ya kan. Gak ada yang ngebut baru ini yang saya ambil. Udah, Bismillah. Itu saya ambil. Kenapa maksud saya ambil? Kenapa mau sampai kapan lagi? Potensinya ada, rezekinya ada, dan kontribusinya ada, dan nilai syiarnya juga ada. Padahal sudah lama. Boleh nanya lagi, Ustaz? Boleh Eh, silakan. yang umroh tadi bayar DP-nya apa saya sendiri atau dua-dua gitu sama anak? Oh, Dua-dua. sendiri-sendiri nggak apa-apa.
Saya duluan gitu karena Ya, duitnya belum duluan cukup. sendiri aja nggak apa-apa. Nanti baru anaknya itu. Nanti uh, bunda dulu ya kan, baru anak nggak apa-apa. Atau mau langsung dua boleh. Nanti kan tetap juga dua akun gitu, dua syiar boleh, bebas ya. Oke, Makasih. ya sama-sama. Silakan. Kos minta dijelasin yang fokus sama relasi baik ketika banyak haters. Haters, haters itu adalah orang yang tidak suka sama kita. Dari kata hate, benci. Haters itu orangnya, pembenci. Jadi apa? Idfa billati hiya ahsan. Itu. Jadi kalau ada orang yang tidak suka sama kita, enjoy saja. Kalau ada orang yang tidak suka, enjoy, lakuin aja, lakuin aja. Kalau kita niatnya karena Allah, jangan berhenti karena manusia. Oh, begitu kan? Itu Nah, yang itu kan dimaksudnya. itu kan yang akan memupuk kita kan, Coach. Yes. Kan tadi saya bilang, Itu memupuk. walaupun banyak musuhnya, ya wajar itu. Coach, Yes. ini saya minta dijelaskan ya, pikirannya positif ketika melihat masalah ya. Ya. Sedangkan ketika kita mendengar misalkan kan 2024 misalkan resesi global, nah kita udah takut duluan, duluan Coach. Itu gimana Coach? Biar solusinya gitu, biar nggak panik duluan. Oke, coba saya sebenarnya pertanyaan Bunda itu ya, pertanyaan Bunda Yuni itu sudah bisa dijawab Ya, dari kata-katanya. Sudah ada dua, takut dan panik. Itu masalahnya. Ya, coba kata-kata itu nggak ada masalah. Berarti Saya jangan sudah takut, jangan takut duluan, takut. saya panik duluan. Itu akan terulang kata-katanya kalau nggak dibuang jauh-jauh itu. Kalau ada resesi, oh kejauhan ngomong resesi, yang penting kita makan, yang penting ada rupiah, resesi urusan beda lagi. Itu terlalu jauh. Makanya ada bahasa saya takut dan saya panik. Itu sumber permasalahannya. Jadi dirubah. Sebenarnya sudah tinggal kita mainkan kata-kata saja. Apa dirubah? Ketika ada resesi, saya siap untuk menghadapi. Saya oh gitu ya. orangnya siap ya kan untuk menghadapi, pasti rezeki sudah Allah atur, saya akan terus banyak bersyukur. Wih, beda nggak kata-katanya? Nah, Jadi semangat Coach. diulang lagi, diulang lagi. Nanti masuk ke alam bawah sadarnya, oh iya, itu. Tapi kalau gimana caranya? Saya kalau ada resesi takut duluan dan panik. Sudah, yang diingat takut dan panik karena secara naluri manusia itu yang diingat adalah yang negatifnya. Bener nggak? Iya. Informasi yang baik itu kadang setannya banyak yang ngeblok. Yang buruk-buruk, setan ngebuka pintu dari depan, kanan, kiri, belakang. Ya, rubah dulu. Ya, the power of words. Nanti akan kapan saya bikin seminar the power of words ya kan, yang bisa menghujam dari satu dua kata dengan suara menghujam itu ya. Insya Allah. Cek Bunda Masa nih ya, apa aja nanti mau akan saya sampaikan di sana. Belanja ya. Oke, ada yang tanya? Baru mau nanya itu tadi Coach, yang barusan Coach bilang. Bagaimana kata-kata itu bisa menghujam. Oke. Kata-kata itu Terus, bisa menghujam. Satu, terus yang kedua ah, Coach, ini kenapa? sih. Terus yang kedua, spill sedikit Coach. Tadi kan ketika ada data dalam pikiran kita, ada kata-kata kunci supaya memang mengalir. Kadang ada juga mentok atau mengulang-ulang kata. Terus kan karena mungkin kita kan kekurangan data ya kan, kekurangan data. Terus tadi Coach bilang ada kuncinya, maksudnya kunci itu seperti apa gitu. Terus ada Oh, oke. Ini sebenarnya masuk ke apresiasi kata sebenarnya. Dalam ilmu komunikasi namanya apresiasi kata. Ini saya lakukan di public speaking di basic pertama waktu di awal. Apa tuh kuncinya? Contohnya, ya kan? Contohnya kata sabar. Nah, ya kan? Itu akan diulik lagi nih. Apa tuh makna sabar? Orang menjelaskan kata sabar itu dari berbagai macam dimensi loh. Ya kan?
Nah, itu diulik lagi. Contoh lagi, kata sakit hati. Nah, itu ngulik juga, ngulik lagi. Kuncinya di situ. Oh, kata sakit hati. Maka ngerespon nih, langsung sakit hati. 15 tahun yang lalu ada orang yang nyakitin saya ini saya bilang. Nah, itu keluar kata-kata itu. Kata apa lagi? Itu yang pertama. Jadi itu harus ada kata kuncinya. Makanya ada namanya apa? PowerPoint kalau di slide, ya kan? PowerPoint itu adalah kata kunci untuk menjelaskan kata-kata yang lain. Saya nih, kalau begini, kenapa saya bisa menjelaskan? Saya ada kata kuncinya, tapi nggak bisa dibaca, tapi harus dijelaskan. Dari mana cara menjelaskannya? Praktek, praktek, praktek. Jadi jangan selesai di satu kata saja, buat kata-kata yang lain. Ya, jadi kata kuncinya tuh kadang dari pertanyaan orang. Makanya orang menyimak itu lebih keren. Datanya lebih cepat masuk. Orang yang menyimak dan dia tenang, datanya itu lebih keren. Kenapa? Dia akan masuk ke dalam alam bawah sadarnya. Makanya banyak kenapa telinga dua, ya kan? Mulut cuma satu. Banyak-banyaklah menyimak daripada berbicara. Lah coach berbicara. Lah sekarang kalau saya menyimak siapa yang ngomong? Ya, itu kata kuncinya ya. Terus apa lagi? Itu dari kata. Yang kedua adalah buatlah note. Buatlah note sendiri. Saya bisa jelasinnya kapan ya? Saya tuh ada note yang itu dari berapa tahun ya note saya nih. Aduh nggak kelihatan ya. Jadi ada berapa tahun note ini kadang ketika saya tulis apa contohnya contohnya sedih saya klik keluarnya mana. Ini yang pernah saya buat kata-kata itu dan saya refresh lagi. Oh ini. Oh kata lagi. Tadi contohnya apa? Mata duitan. Saya tulis mata duitan. Keluar tuh. Ini dari memori ini dan ini karena diulang lagi diulang lagi diulang lagi diulang lagi. Sering pakai catatan. Coach saya nggak bisa di handphone, sampai di buku. Kalau di buku kelemahannya banyak. Satu, kalau bukunya hilang habis. Handphone hilang juga habis. Tapi masuklah ke drive Google kemana boleh. Tapi kalau bisa handphone yang lebih cepat. Karena apa? Yang mudah kita bawa dan mudah kita cari. Kalau buku ketinggalan di meja lah, ketinggalan di mobil lah, ketinggalan di mana. Mending satu ini bawa kopelan, besoklah sudah buat bungkus kacang. Hah, ya kan? Dia nggak menghargai ilmu yang didapatkan. Kalau orang yang dia ngerti dengan catatan itu nggak mau berhenti, "Wih, sayang nih, ilmu bagus nih." Tapi kalau orang biasa, sama aja, besok juga ada lagi, nggak bisa. Jadi harus kita menghargai apa yang kita sudah terima kita dapatkan. Oke, siapa yang bertanya lagi? Ada satu lagi tadi coach yang menghujam tadi coach kata-kata biar Oh, lebih yang menghujam, kata-kata yang menghujam. misalnya Maksudnya gini. adalah kata yang menghujam bagaimana? Nah, maksudnya kalau kita berbicara ya mungkin kita nggak semua yang paham melihat psikologi orang atau melihat karakter orang. Kadang juga kita lihat ya ini ada yang mendengar kita ngomong, ada yang ini bagaimana kata-kata kita tuh berpengaruh lah gitu. Wah, harus ikut public speaking ini. Sudah belajar belum public Pernah speaking? udah pernah sih. Gitu. Udah pernah. Kapan terakhir? Terakhir awal September kemarin coach. Awal September. Sudah dipraktekkan belum? Ya qadarullah sejak itu belum belum ada pertemuan pula lagi coach. Nggak bisa. Harus dipraktekkan. Ya, karena orang public speaking itu harus dipraktekkan. Saya pernah waktu ngajar di Solo, itu dari pas puasa lagi, dari jam 7 pagi sampai buka puasa, bayangin. Ngajar public speaking, coba. Lagi kondisinya puasa, ngajar public speaking, keren nggak? Coba, minum apa enggak? Apa yang terjadi? Mereka sehabis public speaking, dia belajar bicara, pulang-pulang langsung pada beli sound system. Bahkan jarang dia makan buka puasa di rumah. Dia buka puasa di orang kayak rosok kayak ngamen dia. Ya Allah. Kenapa? Dia pengen belajar bagaimana menggunakan mic, suaranya, soundnya. Itu harus sampai ke situ. Jadi eh, kata-kata yang menghujam adalah kata-kata yang sering dikatakan, yang sering disampaikan dengan intonasi-intonasi yang eh, intonasi yang apa yang dalam. Maka dia akan bisa menghujam dalam dada kita. Apa intonasi yang dalam?
intonasi yang menghujam, artinya apa? Yang pernah kita lakukan, yang sudah pernah kita kerjakan. Ketika kita ngomong, maka dia lebih lebih dalam, katakan lebih berat. Oke, satu lagi pertanyaan. Saya kok tanya lagi kok. Oke, Saya ini kan orangnya kalau nulis atau saya catat, tapi saya itu jarang saya baca. Jadi kadang-kadang, nah inilah saya tuh orangnya kurang begitu suka membaca buku. Tapi saya suka mendengar. Jadi terekam di otak saya. Mungkin tulisan saya kayak saya kalau Bunda Mahan itu kayaknya itu bagus banget, mungkin rapi. Saya acak-acakan. Nah ini tapi kadang-kadang itulah masalahnya itu. Saya selalu bilang, kamu harus baca biar banyak pengetahuan. Masalahnya saya itu susah sekali mau membaca itu susah. Jadi saya uh, kalau ada apa gitu saya tuh mendengarkan aja orang yang ngomong. Jadi masuk di otak saya, terus saya aplikasi lagi dengan apa yang ada di dalam otak saya. Saya selalu berpikiran apa positif aja, apa ya yang ada terasa di pikiran saya keluarkan, saya rangkai. Maka saya uh, orangnya suka kalau itu saya ekspresi, jadi saya selalu terapkan oh ini begini. Saya balik lagi bahwa cara cara bicara saya kadang-kadang mungkin satu kata menyebarnya kemana-mana gitu karena ya tadi saya punya data. oke, Nah, baik, yang satu itu karena saya susah membaca itu gimana itu? baik ya. Jadi ini posisinya, Bunda jangan paksakan bukan ketidakmampuan, belum kemampuan Bunda itu untuk bisa sampai. Karena apa? Ada memang dominan. Orang yang dominan di mendengarkan sudah enjoy saja. Lebih banyak dengerin lah, ya kan, musik atau mungkin dengan kalau YouTube ya kan dengarkan pakai ini itu aja. Itu fokus aja di situ. Jadi jangan dipaksakan. Karena saya adalah orang auditori juga. Saya kalau orang auditori, ketika orang berbicara, itu akan menyimak dan itu masuk. Saya auditori juga. Tapi dominannya. Tapi sekarang sudah mulai belajar bagian visual. Tapi pelan-pelan. Tapi setiap orang ada dominan karakter. Jangan dipaksakan. Teruskan saja. Yang penting ujungnya itu adalah sama. Punya nilai manfaat dan punya nambah ilmu. Itu Bun. Ya. Oke. Terus ada yang bertanya, Bunda. Bunda Karmila, gimana caranya? Saya lagi mau presentasi, mau syiar, tapi soalnya masih nyangkut aja di sini. Kau gimana gregetan saya ya kan? Hanya ada aja. Perhatikan, setiap kita keluar rumah harus sampaikan berdamai dengan diri dulu. Saya mau syiar, saya mau ini, ya kan? Nyampe kalau bisa kayak ngomong sama masalahnya. Hei masalah, aku nitip dia di freezer ya, saya tahu di freezer dulu ya. Nggak usah ikut dulu. Kaget kalau aku balik, aku ketemu kau lagi. Jadi kayak semacam tinggalkan sebentar dulu. Itu poinnya. Kenapa? Ketika masih dibawa terus, itu nggak akan selesai. Bahkan mengikuti akan menjadi, ya akan menjadi pikiran. Jadi Bunda Karmila, sesuatu itu jangan banyak dipikirkan. Kalau dipikirkan, itu nggak selesai-selesai. Tapi apa? Banyaklah berpikir. Ini kuncinya. Jadi ketika ada permasalahan-permasalahan, sudah berdamailah dengan diri. Kapan-kapan nanti cek di YouTube saya, ada namanya materi tentang berdamai dengan diri. Ya, silakan tonton pelan-pelan. Ya kan belum 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 paham, tonton lagi. Belum paham, tonton lagi sampai paham. Baru boleh bertanya, boleh. Ya, itu ada namanya berdamai dengan diri. Karena orang kalau nggak berdamai dengan dirinya, susah diatur. Oke, berikutnya. Coach mau tanya yang cara madut nomor 3 dan 4. Waduh, saya nggak nulis nomor 3 dan 4-nya loh. Fokus sama manfaat ketika share produk, fokus sama pelayan ketika share bisnis. Maksudnya begini, fokus sama manfaat ketika share produk. Jadi harus tahu produk itu apa nilai manfaatnya. Tidak perlu disampaikan semuanya. Apa poinnya? Contohnya madu, susu kurma.
Ya kan? Apa manfaatnya? Salah satu saja yang sering disampaikan, gak usah semuanya. Jadi orang fokus di situ. Contoh kalau misalnya di produk SR namanya pelakor, nah, peluntur lemak kotor, ya kan? Otaknya di situ. Oh iya pelakor ini ya kan? Apa ini? Udah, gak usah ini tuh ada ininya, itu ada ininya, dalamnya ada cara ini bikinnya begini. Oh kelamaan orang belum tidur. Sudah, karena orang menerima tuh cuman hanya beberapa menit saja dia bisa menerimanya. Itu poin. Yang kedua, fokus sama pelayan ketika share bisnis. Yes, bahwa bisnis itu adalah melayani, bukan dilayani. Ingat ya, bisnis itu adalah melayani, bukan dilayani. Kalau Anda mau dilayani ketika berbisnis, nggak bisa, akan selesai. Oke ya, poinnya itu. Ya, baik, Coach. Terima kasih. Insya Allah. Sudah? Izin Sudah. coach, Apa lagi? saya coach. Oke, Bunda Nasrita, silakan. Itu coach yang cara mata duitan tadi tuh yang apa fokus pada sosmed. Saya kurang begitu canggih di sosmed coach. Hmm. Nggak perlu harus canggih di sosmed juga karena kita ada orang yang dominan mungkin dengan offline ketemu orang bisa supel ngobrol itu saja. Kalau kita memaksain di sosmed nanti kayak gimana ya? Karena kita nggak bisa semuanya bisa multi talent nggak bisa. Ada salah satu yang fokus saja namanya konsisten. Jadi kalau emang kita nge sosmed sudah fokus. Tapi kalau mau belajar boleh nggak? Boleh belajar. Tapi kalau sampai menekuni dan sampai kita memaksakan diri nanti nggak dapat. Jadi kalau emang mau prioritasnya mau apa dulu? Mau sosmed sudah pelan-pelan dulu di offline-nya dulu saja. Karena orang sosmed itu bersosmed itu berbeda, harus punya banyak data, nge-share produk itu. Bunda Nasita punya 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 sosmed, Ada cuma nggak begitu ini coach nggak tapi lebih suka aktif. offline ya, lebih suka nggak ketemu gitu ya. Iya, saya lebih 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 enjoy kalau ketemu offline gitu coach. Ya sudah, berarti itu adalah value nilai dari Bunda Nasita adalah ketemu, ya kan? Kalau sosmed cuma hanya branding saja, jangan dipaksakan. Karena itu adalah ciri khas Bunda Nasrita. Itu. Jadi itu keren daripada di sosmed ya kan. Dari mana datangnya kecewa? Ketika datang rupanya beda. Ketika datang sikapnya beda. Ah, itu orang-orang kecewa itu. Tapi ketika di sosmed kayaknya nggak pernah aktif biasa. Pas ketemu, wow, keren. Itu bagus. Ya. Jadi fokus sama value yang sudah ada dalam diri kita. Oke, satu lagi. Habis itu kita close. Karena saya harus prepare juga. Insya Allah kita masih banyak pertemuan lagi. Kalau yang mau bertanya di grup silakan. Jangan pas bertanya pas di Zoom. Silakan chat nggak apa-apa. Chat di Zoom apa yang di grup ini chat saja apapun boleh. Ya kan nanti kita akan share. Bisa jadi chatan permasalahan Bunda itu ketika masuk di grup itu menjadi salah satu konten materi saya untuk saya sampaikan. Ya, pertemuan ketiga kita akan membahas tentang eh, yang ketiga apa? Materi yang kita yaitu syiar ya. Ya, oke. Yang ketiga itu yang akan kita bahas adalah cara mudah ke Baitullah. Waduh, ya kita bahas ya. Yang ikut public speaking tadi ya di Palembang itu dapat banget feel-nya ya. Hanya beberapa menit tapi feel-nya dapat. Itu bisa menjadi salah satu modal juga. Datanya masuk, sampaikan ya. Insya Allah. Terima kasih benar-benar semuanya karena saya harus ini dulu ya. Alhamdulillah pertemuan singkat ini bisa dapatkan nilai keberkahan juga. Sudah Amin. banyak cara-caranya tadi, triknya, tinggal bagaimana cara mengolahnya, bagaimana cara menyampaikannya. Oke, terima kasih Bunda Mayani, terima kasih Bunda Karimila, Bunda Yusmaniar, Bunda Binti, Bunda Darni. Masa Bunda Darni ikut lagi? Wow, keren. Ya kan? Bunda Surasni, Bunda Srita, Yusnaniar, Yusnani, Zar, Bunda Yuni, Juleha, Kurnia, dan juga Bunda Suraya. Masya Allah Bunda Suraya masih on ya, keren. Ini biasanya kalau ikut Zoom dengan langsung tidur nih. Masih banyak yang serapin, pilih-pilih di jam 11, jam 12 ya. Insya Allah. Bismillah, insya Allah kita bisa lebih baik lagi dari pelajaran ini. Akan saya
close ya. Silakan kalau mau bertanya, boleh nanti di grup ya, boleh atau mungkin mau japri juga boleh. Silakan. Mau tanya tentang bisnis, mau japri juga boleh, atau tanya tentang persoalan juga bisa di grup juga boleh. Silakan, welcome. Kenapa? Manusia itu adalah pelayan, bukan Ya. kerjanya adalah melayani, bukan untuk dilayani. Terima kasih. Kalau kita banyak melayani, insya Allah Allah akan kalau kita Amin. banyak melayani, Allah juga akan melayani kita dimanapun, kapanpun. Pasti Allah akan cukupkan kebutuhan kita kalau kita mencukupi kebutuhan orang lain. Terima kasih dari saya Semusian. Ya,